Halo Sobat Traveler, kali ini saya berada di alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sejarah asal-usul tempat ini dapat disebut sebagai saksi sejarah perjuangan rakyat Purwokerto. Tempat ini sudah ada sejak kolonial Belanda. Penataan area alun-alun di bagian depan ada halaman, pelataran, pendopo, peringgitan dalam, dan pelataran duri. Terdapat masjid yang biasa disebut Masjid Paguwon. Masjid ini berada di sebelah barat. Di sebelah timur terdapat kantor pengadilan serta penjara yang dibangun di sebelah selatan masjid. Tempat ini dibangun dengan filosofi dan konsep yang tinggi. Dibangun membelakangi gunung dan menghadap ke samudra. Untuk memperkuat garis imajiner, tempat ini dibagi menjadi dua wilayah dengan jalan yang langsung menuju halaman pendopo. Pohon beringin yang ditanam di alun-alun menandakan pengayoman kepada masyarakat Purwokerto. Keadaan ini dipertahankan hingga pemerintah Bupati Aris Setiono. Menurut Profesor Eko Budiharjo, alun-alun menjadi jati diri kota dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan filosofi dalam membangun serta merawat tempat ini. Pada saat kolonial Belanda, sangat disayangkan tempat ini dirusak dengan membangun pusat pemerintahan kolonial yang tidak sejalan dengan nilai budaya serta filosofinya. Dalam pembangunannya sangat terlihat hubungan yang erat antara manusia dengan alam dan Tuhannya. Tujuan dari pembangunan ini bukan untuk kepentingan penguasa saja, tetapi menjadi kepentingan seluruh warganya. Alun-alun Purwokerto telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2008, saat itu pemerintahan Bupati Marjoko, dan pada tahun 2014 pemerintahan Bupati Ahmad Hussein. Dan inilah kali ketiga alun-alun Purwokerto mengalami renovasi. Seperti apa wajah baru alun-alun Purwokerto ini? Kita nantikan saja ya Sobat Traveler, seperti apa nantinya. Kemungkinan sini bakalan jadi alun-alun yang termegah ya menurut saya ya. Dari hasil renovasi tahun 2014, wajah dari pusat kota Purwokerto ini sudah berbeda dari beberapa tahun silam setelah direnovasi. Kini konsep dari tempat ini lebih modern dengan dibangun tempat spot selfie andalan, yaitu air mancur dengan warna dapat berubah. Air mancur ini menjadi tempat bermain anak-anak. Mereka dapat bermain air di situ dengan latar belakang tulisan Purwokerto. Tepat di depannya terdapat kantor Bupati Banyumas, terdapat tempat-tempat hits seperti Cafe Buntos, Cafe Alrich, Rita Bakery, sehingga tempat ini menjadi tempat berkumpul yang ideal bagi keluarga karena wisatanya lengkap. Untuk beribadah, pengunjung dapat memanfaatkan Masjid Agung yang ada di sebelah barat alun-alun. Fasilitas lain seperti parkiran juga sangat strategis dan biaya parkir yang murah, cukup merogoh kocek Rp2.000. Sobat Traveler dapat menikmati suasana malam hari di kota Mendoan ini. Tapi tunggu dulu ya Sobat Traveler, karena tempat ini juga lagi ada renovasi dan juga di Jawa Bali juga ada PPKM darurat. Jadi untuk saat ini alun-alun belum bisa buat nongkrong buat sobat-sobat traveler. Jadi cukup di rumah aja ya Sobat Traveler, karena adanya PPKM darurat Jawa Bali. Jadi tetap stay di rumah aja ya Sobat Traveler, jangan kemana-mana demi mencegah penyebaran virus corona yang ada di Purwokerto Banyumas dan tentunya di seluruh Indonesia ya Sobat Traveler. Dan sambil menunggu wajah baru alun-alun Purwokerto setelah direnovasi.
Renovasi alun-alun Purwokerto sendiri bertujuan untuk menambah kenyamanan bagi masyarakat agar alun-alun bisa menjadi ruang publik yang nyaman, bisa digunakan sebagai tempat untuk berinteraksi. Kondisi existing tetap dipertahankan, hanya memperlebar pedestrian yang ada di timur dan barat alun-alun, kurang lebih sekitar 6 meter, sekaligus menambah wahana tempat duduk dan maupun menambah lampu. Konsep alun-alun sekarang adalah ruang terbuka, jadi alun-alun nantinya bisa menjadi sarana rekreasi keluarga, tempat berkumpul keluarga untuk bersantai, sarana olahraga ringan, dan sebagainya. Jadi pembangunan dibuat tidak eksklusif sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya secara bebas. Dan nantinya juga di sini lokasi bebas pedagang kaki lima ya, sobat traveler. Nanti pedagang yang ada di sini akan dipindah ke sebelah timur. Jadi nanti semua pedagang kaki lima itu dipindah di sebelah sana. Di jalan yang ada makamnya, konon di makam tersebut ada jasad seorang laki-laki. Jadi nanti kita eksplor ke sana ya, seperti apa sobat traveler. Makam yang berada di tengah jalan. Makam ini terdapat di pusat keramaian warga Purwokerto. Setiap warga yang mengunjungi alun-alun akan melihat bangunan berpintu besi berukuran 1,5 kali 2 meter berdiri di tengah jalan pertigaan. Menurut keterangan warga setempat, konon katanya di dalam bangunan tersebut ada jasad seorang lelaki. Tidak dapat dipastikan kapan bangunan itu didirikan karena banyak versi cerita rakyat untuk menerangkan asal-usulnya. Cerita ini tersebar mulai dari zaman raja hingga zaman penjajahan Belanda. Menurut cerita versi yang saya dapat, kematian lelaki yang berada di bangunan itu disebabkan peperangan antara dua orang sakti mandraguna, yaitu Mbah Raga Semangsang sebagai protagonis dengan Raden Pekih yang merasakan warga. Perkelahian itu dimenangkan oleh Raden Pekih yang akhirnya menggantung raga Mbah Raga Semangsang. Saat ini bangunan ini masih menjadi tempat keramat tetapi di tengah kota Purwokerto. Dan di sebelah kanan saya nantinya pedagang kaki lima akan direlokasikan di tempat ini ya. Jadi nanti pedagang kaki lima ada di Jalan Raga Semangsang ini. Dan ini dia makamnya. Jadi benar-benar ada di tengah-tengah jalan ya, ada di pertigaan. Di sini juga masih ada kembang ya, mungkin ada orang habis berziarah ke tempat ini. Entah mana yang benar dari versi cerita masyarakat yang beredar, tetapi kita sebagai warga Purwokerto harus menjaga bangunan seperti ini ya, karena sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah juga ya sobat traveler, dan harus dijaga dan dilestarikan ya. Oke sobat traveler, sekian dulu video kali ini ya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah, ada informasi yang salah, dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Nantikan video-video saya selanjutnya di tempat wisata dan kuliner, khususnya kota Purwokerto. Sekian dari saya, Bang Deka.